Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Vika Vanessa Neptupulu, NPM 2040102048, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan Lokal A1. Video ini saya akan menjelaskan tentang laporan bentuk adaptasi biota perairan tawar. Seperti yang kita ketahui, perairan tawar adalah air yang tidak berasa, yaitu lawan dari air asin, yang juga merupakan tidak mengandung banyak larutan garam dan larutan mineral di dalamnya. Saat menyebutkan air tawar, orang biasanya merujuk ke air dari sumur, danau, atau sungai. Bentuk adaptasi biota perairan tawar dibagi menjadi beberapa adaptasi, yaitu adaptasi tumbuhan dan adaptasi hewan. Adaptasi tumbuhan yang hidup di air tawar biasanya bersel satu dan dinding selnya kuat seperti tumbuhan alga, tumbuhan teratai, dan tumbuhan paku. Sedangkan bentuk adaptasi hewan ekosistem air tawar dihuni oleh nekton. Nekton merupakan hewan yang bergerak aktif dengan menggunakan otot yang kuat. Hewan tingkat tinggi yang hidup di ekosistem air tawar misalnya ikan, dan di luar perairan tawar ada juga beberapa hewan yang tinggal di daerah tersebut seperti laba-laba air, udang air tawar, katak, dan sebagainya. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mempelajari bentuk-bentuk adaptasi biota perairan tawar, dan manfaatnya adalah untuk bisa mempelajari bentuk-bentuk adaptasi biota perairan tawar. Waktu dan pelaksanaan praktikum ini adalah Sabtu 5 Juni 2021 pukul 9 pagi, tempatnya di Sungai Batu Mapan. Adapun alat dan bahannya yaitu yang pertama handphone yang fungsinya untuk memfoto bahannya. Yang kedua alat tulis yaitu untuk mencatat hasil-hasilnya. Adapun bahannya yaitu tumbuhan paku. Prosedur kerja dari praktikum ini adalah yang pertama, menemukan biota dari perairan tawar, yang kedua, melakukan pengamatan terhadap biota, yang ketiga, mengidentifikasi biota secara morfologi, dan yang keempat yaitu mempelajari bentuk-bentuk adaptasi biota perairan tawar. Hasil yang saya dapat dari praktikum bentuk adaptasi biota perairan tawar yaitu menemukan beberapa jenis biota seperti tumbuhan paku, ikan, udang, dan laba-laba air. Seperti yang kita ketahui, tumbuhan paku adalah sekelompok tumbuhan dengan sistem pembuluh sejati, tetapi tidak pernah menghasilkan biji untuk reproduksi seksualnya. Kelompok tumbuhan ini melepaskan spora sebagai alat penyebar luasan dan perbanyakannya yang menyerupai kelompok organisme seperti lumut dan fungi. Tumbuhan paku terbagi menjadi dua macam, yaitu sporofil yang menghasilkan spora dan tropofil yang tidak menghasilkan spora tetapi berfungsi untuk fotosintesis. Morfologi tumbuhan paku terdiri dari 3 bagian, yaitu akar, batang, dan juga daun. Akar tumbuhan paku memiliki jenis akar serabut yang dilengkapi dengan kaliptra bagian ujung. Akar tumbuhan paku terdiri atas epidermis, korteks, serta silinder pusat. Pada bagian ini juga terdapat berkas pengangkut seperti xilem dan floem. Batang tumbuhan paku mempunyai struktur yang sama dengan akarnya, yaitu terdiri dari lapisan epidermis, korteks, dan silinder pusat. Seperti yang kita ketahui, tinggi batang tanaman paku bervariasi, mulai yang paling pendek setinggi 2 cm dan yang paling tinggi sekitar 5 meter. Ketinggian batang ini disebabkan oleh lingkungan hidup atau habitatnya. Seperti contohnya, tumbuhan paku yang hidup di perairan umumnya lebih pendek, sedangkan tumbuhan paku yang hidup di daratan cenderung berukuran besar dan tinggi. Daun tumbuhan paku adalah bagian paling atas dari tumbuhan ini. Daunnya terdiri atas lapisan epidermis, pembuluh pengangkut berupa xilem dan floem, serta mesofil. Ukuran daun tumbuhan paku dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu makrofil yang berukuran besar dan mikrofil yang berukuran kecil. Bentuk-bentuk adaptasi biota tumbuhan paku yaitu
Yang pertama, bentuk daun lebar dan tipisnya sehingga mempercepat penguapan air. Yang kedua, stomata lebih banyak terdapat di permukaan atas. Yang ketiga, sering melakukan gutasi atau proses pengeluaran air di sepanjang tipe daun. Dan yang keempat, daun dan batang memiliki lapisan kutikula dan lilin yang tipis. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum ini adalah yang pertama, perairan tawar merupakan air yang tidak berasa lawan dari air asin, yang juga merupakan air yang tidak mengandung banyak larutan garam dan larutan mineral di dalamnya. Yang kedua, bentuk adaptasi biota perairan tawar yang dibahas di dalam praktikum ini adalah tumbuhan paku. Yang ketiga, tumbuhan paku merupakan sekelompok tumbuhan dengan sistem pembuluh sejati, tetapi tidak pernah menghasilkan biji untuk reproduksi seksualnya. Morfologi tumbuhan paku terdiri dari 3 bagian, yaitu akar, batang, dan daun. Sarannya, pada saat melakukan praktikum bentuk adaptasi biota perairan tawar, diharapkan para mahasiswa mampu melakukan pengamatan dengan baik sehingga mampu menemukan biota-biota di daerah perairan tawar dan juga selalu menjaga lingkungan perairan tawar.